Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Giri Firmansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai topik dalam mobile application untuk sesi ke-10, di mana yang kita bahas perbandingan antara iOS sama Android application development. Semoga teman-teman sudah pernah menggunakan perangkat dengan OS iOS dan juga menggunakan perangkat Android, sehingga pada saat kita membahas saat ini sudah tahu harapannya setelah akhir sesi ini kita bisa menemukan jawaban. Kita perlu membangun aplikasi dengan iOS apps atau Android apps gitu ya. Jadi selalu ada pertanyaan, Android or iOS apps, what do you build? Tapi jawabannya, company no longer ask the question, do we have make an apps? The new question is, what kind of apps do we make? The major apps platform dominating the market are Apple iOS and Google Android. Most company must choose one or the other to host their apps. Jadi pada saat ini pilihan pembangunan aplikasi itu hanya berdasarkan dua OS tersebut, Apple, iOS buatan Apple, atau Android buatan Google. Pilihannya situ. Atau kita harus bikin di dua platform tadi. Android or iOS app, what do you build? While it is possible to have an apps on both, the cost involved can be intimidating for small and medium-sized company. Jadi kalau kita bikin dua aplikasi di kedua OS tadi, bikin satu aplikasi untuk dua OS tadi, maka budgetnya menjadi tekanan buat perusahaan-perusahaan yang baru mengembangkan sistem tadi. Often a look of the advantage overly by both platform can help by making a choice. Jadi saat di sini kita bisa lihat di layar Android Apps Development Pros. Jadi ada pros, ada cons-nya. Kalau kita lihat, Android itu mempunyai user base paling besar di dunia saat ini. Secara global itu aplikasi ataupun OS Android sudah sangat besar. Kemudian juga Android software development kit-nya juga gratis. Oleh karena itu siapapun bisa menggunakan software development kit tadi tanpa perlu membayar. Juga Android apps can run on a number of operating system. Android apps can run bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di Mac. Bahkan it is much easy to design Android app as it uses Java programming language that most programmer intimately familiar with. Jadi untuk mengembangkan itu kita bisa menggunakan Java tadi. To development on Android, one simply has to pay one-time fee is $25. Jadi bayar $25, maka kita sudah bisa membuat aplikasi Android tadi. Kalau untuk versi konsumer, versi produsen untuk di konsumen, itu kelebihannya. Sedangkan kekurangannya, walaupun penggunanya sangat besar, tetapi orang-orang pengguna dari Android tadi
tend to spend less on Android apps. Jadi jarang sekali mau membeli aplikasi tadi gitu, sehingga aplikasi-aplikasi gratis lah yang mereka sering download, mungkin karena terlalu banyak aplikasi gratis ataupun memang kemampuan dari orang-orang yang pengguna Android tadi biasanya hanya menyukai aplikasi gratisan. Kalau ada gratis kenapa harus membeli? Android non-uniform standard for app may cause lack of compatibility between the apps. Jadi Android sendiri perkembangan sudah sangat luar biasa sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi Android non standar menyebabkan permasalahan di kompatibilitas. Sisi lain, pengguna Android smartphone tersebut tidak selalu mengaktifkan auto upgrade dari OS tadi, sehingga kalau kita sebut angka misalnya ada 1 juta pengguna Android, maka ragam OS-nya sendiri pun juga sangat beragam, dari perangkat yang paling sederhana hingga perangkat yang paling kompleks. Artinya OS-nya pun juga sangat beragam. Pada saat aplikasinya atau OS-nya beragam, maka sebuah aplikasi yang kita install harus beradaptasi di semua OS tadi. Kalau tidak, ada user-user yang tidak bisa menginstal aplikasi. Similarly, an Android app has to be optimized for thousands of devices, which mean thousands of screen size, button placement, unique feature, dan segala macam. Jadi dengan adanya disebut di sini 1000 device tadi, maka bentuk layarnya saja sudah berbeda-beda. Lokasi buttonnya ada yang atas, bawah, kiri, kanan, dan segala macamnya seperti itu. Belum hal unique feature-nya tadi. Jadi sangat cost intensif sekali pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi Android untuk semua yang bisa menggrab dari semua user tadi. Itu tantangan pada saat kita mengembangkan aplikasi Android. Kemudian kalau pros dari iOS application development, iOS user usually have higher income, tend to spend more on app is facility higher profit. Jadi orang-orang pengguna iOS rata-rata mau mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan kemudahan. Jadi begitu ada aplikasi bermanfaat, maka orang tersebut mau untuk membayar aplikasi tadi karena memang bermanfaat. Jadi user-user dari kelompok iOS itu mau untuk belanja. The iOS software development kit is considered largely to be more mature and sophisticated. The API is believed to be far more stable. Jadi kalau kita gunakan iOS SDK tadi, software development kitnya lebih stabil sehingga dijamin aplikasi yang kita rilis itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Since iOS app have optimized the finite number of device, user interface standardization accomplished far greater ease. Jadi pembuat iOS apps itu untuk user interface-nya itu sangat standar. Begitu diinstal di iOS apapun juga aplikasinya akan mudah beradaptasi. User interface-nya sangat adaptif untuk berbagai jenis. Itu kemudian cons-nya adalah Apple string approval methodology delay the release of most app by week, sometimes months. Jadi kalau kita bikin sebuah aplikasi iOS itu tidak setelah compile jadi rilis langsung bisa upload, tidak seperti itu. Tetapi ada sebuah komite yang akan memeriksa dan memastikan bahwa aplikasi kita memang aman
tidak ada bugs, tidak ada problem dari security dan segala macamnya seperti itu. Pengawasan ini sangat ketat, tetapi membuat pengguna menjadi confident. Bagi pengguna ini membuat confident, tapi buat pengembang ini menjadi tantangan karena membutuhkan waktu minggu bahkan bulan pada saat kita akan rilis sebuah aplikasi tadi. Bahkan beberapa standar restrict terhadap innovation. Jadi kalau kita membuat sebuah inovasi, hal tersebut tidak mudah diinstal di Apple karena itu menjadi tantangan. Oleh karena itu, inovasi itu harus selaras dengan apa yang sudah Apple dorong tadi. The App Store is designed to display a small number of search results on its screen. This means unless your app has received thousands and millions of downloads, it might not show high up in the result. Jadi begitu kita browse hanya sebagian gitu kan aplikasinya. Jadi untuk menemukan aplikasi yang kita bangun itu sangat menjadi tantangan tersendiri. Develop iOS has to pay $99 per year for subscription. With all the other factor, this can eat significant into possible profit. Jadi developernya sendiri harus membayar $99 sebagai developer per tahun. Kalau kita tidak produktif berarti sangat mahal sekali harga dari membership untuk developer iOS tadi. iOS apps only run on Apple device. Naturally, the customer pool is much smaller and is earning potential. Jadi itu barangkali hal-hal yang harus kita pertimbangkan pada saat kita akan membangun aplikasi. Kita akan membangun di Android kah atau di iOS kah? Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.